Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nastainu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma badu. Hadits ke-116. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa Fatimah binti Abu Ubaisi sedang keluar darah penyakit istihadlah. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah dikenal. Jika memang darah itu yang keluar, maka berhentilah dari salat, namun jika darah yang lain, berwudhulah dan salatlah. Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadits sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadits ini. Hadits ke-117. Dalam hadits Asma binti Umais menurut riwayat Abu Dawud, hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Maka jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, hendaknya ia mandi sekali untuk duhur dan asyar, mandi sekali untuk maghrib dan isya, dan mandi sekali untuk salat subuh, dan berwudhu antara waktu-waktu tersebut. Hadits ke-118. Hamnah binti Jahsy berkata, aku pernah mengeluarkan darah penyakit istihadlah yang banyak sekali. Maka aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda, itu hanya gangguan dari setan. Maka anggaplah 6 atau 7 hari sebagai masa haidmu, kemudian mandilah. Jika engkau telah bersih, salatlah 24 atau 23 hari, berpuasa dan salatlah karena hal itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan, sebagaimana wanita-wanita yang haid. Jika engkau kuat untuk mengakhirkan salat duhur, dan mengawalkan salat asyar, maka kerjakanlah. Kemudian engkau mandi ketika suci, dan engkau salat duhur dan asyar dengan jamak. Kemudian engkau mengakhirkan salat maghrib, dan mengawalkan salat isya, lalu engkau mandi pada waktu subuh dan salatlah. Beliau bersabda, inilah 2 hal yang paling aku sukai. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasai. Sahih menurut Tirmidzi dan Hasan menurut Bukhari. Hadits ke-119. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Ummu Habibah binti Jahsy mengadukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah istihadlah. Beliau bersabda, berhentilah dari salat selama masa haidmu menghalangimu, kemudian mandilah. Kemudian dia mandi untuk setiap kali salat. Diriwayatkan oleh Muslim, dalam suatu riwayat milik Bukhari, dan berwudhulah setiap kali salat. Hadits tersebut juga menurut riwayat Abu Dawud dan lainnya dari jalan yang lain. Hadits ke-120. Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma berkata, kami tidak menganggap apa-apa terhadap cairan keruh dan warna kekuningan setelah suci. Riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Lafadznya milik Abu Dawud. Hadits ke-121. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa orang Yahudi jika ada seorang perempuan di antara mereka yang haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ke-122. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kepadaku mengenakan kain, dan aku laksanakan, lalu beliau menyentuhkan badannya kepadaku padahal aku sedang haid. Muttafaq alaihi. Hadits ke-123. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mencampuri istrinya, ketika dia sedang haid. Beliau bersabda, ia harus bersedekah 1 atau setengah dinar. Riwayat Imam 5, sahih menurut Hakim dan Ibnul Qottan, dan mauquf menurut yang lainnya. Hadits ke-124. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh salat dan berpuasa? Muttafaq alaihi dalam hadits yang panjang. Hadits ke-125. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, ketika kami telah tiba di desa Sarif, terletak di antara Mekah dan Madinah, aku datang bulan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji, namun engkau jangan bertawaf di Baitullah sampai engkau suci. Muttafaq alaihi dalam hadits yang panjang. Hadits ke-126. Dari Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid.
Beliau menjawab, apa yang ada di atas kain. Diriwayatkan dan dianggap lemah oleh Abu Dawud. Hadits ke-127. Ummu Salamah radhiyallahu anhuma berkata, wanita-wanita yang sedang nifas pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat selama 40 hari semenjak darah nifasnya keluar. Riwayat Imam 5, kecuali Nasai dan lafadznya dari Abu Dawud. Dalam lafadz lain, menurut riwayat Abu Dawud, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka mengqodho salat yang mereka tinggalkan saat nifas. Hadits ini sahih menurut Hakim.